Sebelum kita belajar, disiapkan dulu. Silakan. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alia. Alia. Ya. Alia. Oke. Alia kenapa? Sakit. Dari kapan? Dari Senin. Dari hari Senin. Oke, kita doakan supaya cepat sehat dan bisa kembali sekolah. Amin. Oke. Selain Alia, semuanya hadir. Alhamdulillah. Dari kompetensi dasarnya tadi, melalui penjelasan guru, ya, nanti tujuannya kalian bisa membuat daftar tentang kebutuhan peralatan tata cahaya, ya, dan pendukungnya, dan peserta didik juga mampu untuk mengorganisir dan mempersiapkan alat-alat tata cahaya dan pendukungnya untuk dipergunakan produksi video. Nah, kemarin saya sudah memberikan link untuk diisi oleh kalian kepada KM, ya. Sudah mengisi? Sudah. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, di sini ada hasil tentang pertanyaannya, itu adalah kalian gemar serta menyukai tata kamera dan pencahayaannya, ya. Nah, di sini ada 43% kalian menyukai, ada 34% itu kalian sangat menyukai, dan 21%
itu biasa saja. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalian membaca materi dulu atau tidak ya sebelum pembelajaran? Kebanyakan di sini 87% kadang-kadang membaca materi. Kemudian ada 8% gitu yang selalu membaca materi dan tidak pernah itu 4%. Gitu. Nah, jadi di sini saya bisa menyesuaikan pembelajaran dan materinya itu tergantung jawaban-jawaban kalian. Di sini kalian punya buku sumbernya? Ada. Kalau di perpus ada? Ada. Oke. Nah, kalau misalkan tadi ada yang bilang nggak punya bukunya, silakan kalian cari di Google Classroom. Saya sudah menyediakan ada e-book dan modulnya, gitu ya. Untuk kalian bisa membaca sebelum kita belajar di kelas. Gitu. Di sini ada macam-macam e-book yang kalian butuhkan, gitu ya. Silakan kalian bisa baca kapanpun, dimanapun, asal ada internet. Jadi kunci dari itu juga kalian harus punya internet. Oke, ada yang mau nanya dulu? Pak, apakah bukunya itu gratis? Gratis. Gratis, asal kalian harus masuk dulu di Classroom. Di Classroom ini linknya nanti akan saya berikan kepada ketua kelas. Nanti untuk disebarkan ke kalian. Nah, di sini juga ada penilaian, gitu ya. Nanti segala penilaian yang berbasis soft file, kemudian ada kuis-kuis, kalian ada di Classroom ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Oke. Kalau saya nanti tepuk satu, kalian tepuk muka. Kalau saya tepuknya 2 kali, kalian tepuk tangan yang kencang sebanyak mungkin. Ya. Ya. Kita coba. Dan Robi kita ampun ya. Ya. Joy, maju. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, kita ada materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, sebelum kalian masuk pada proses kegiatan produksi video, hal yang harus kalian ketahui adalah mengenai K3. K3 itu apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, keselamatan kerja ya, dalam proses produksi berkaitan dengan keselamatan diri individu atau kita sendiri dan kelompok. Ya, untuk apa sih ini teh? Ya, untuk apa?
seorang videografer memiliki hak dan kewajiban sebagai manusia dilindungi saat bekerja dalam dunia usaha, ya. Dan industri diharapkan dapat melakukan kegiatan pekerjaan dengan aman dari seluruh proses produksi hingga hasil produksinya. Nah, jadi apalah arti sebuah karya jika ya kalian harus tahu hilangan nyawa, ya. Sebab nyawa kalian itu adalah segalanya di atas kekayaan kalian. Kebayang kalian punya uang yang banyak, gitu ya, tapi kalian nggak bisa menggunakan karena kalian tadi kehilangan nyawa. Buat apa? Apalagi kalian punya keluarga, ibu, ayah, atau misalkan yang sudah menikah, punya istri atau punya suami, terus punya anak juga. Kebayang buat apa kalau misalkan harus kehilangan nyawa? Sebelum kita mulai pembelajaran tentang tata cahaya, ada video yang harus kalian tonton, gitu ya. Silahkan kalian menonton dulu. Setelah kalian menonton video behind the scene yang tadi saya perlihatkan, kira-kira apa sih yang menjadi bahan dan alat tata cahaya yang digunakan untuk produksi yang tadi? Ada yang bisa menjawab? Pak, Boleh? tadi teh kalau nggak salah teh ada softbox, terus ada lampu sorot-sorot itu kan. Terus Terus apa? ada lagi? Ada lagi yang bisa yang lain? Acungkan tangan, boleh? Siapa? Boleh? Kira-kira yang tadi yang Boleh itu ada kayak godok gitu. Terus kalau nggak salah juga ada LED panel. kemudian Terus apa lagi? sama light stand. Oke, tepuk tangan duluan. Oke, kita mulai ke materi tata cahaya. Nah, kita mulai dari pengertian tata cahaya. Ada yang mau baca? Saya Pak. Boleh. Menurut Muslimin, tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam program televisi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tata cahaya itu adalah kalau dilihat dari pengertian menurut Muslimin, tata cahaya itu juga termasuk seni. Kenapa jurusan ini juga jadi jurusan seni, broadcasting dan perfilman, gitu, bagian dari seni. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dalam penataan cahaya pada produksi ada 3 hal yang harus dipenuhi, yang harus kalian juga perhatikan. Nah, yang pertama, secara teknis, penataan cahaya itu secara teknis harus memenuhi standar yang berlaku seperti temperatur warna, kemudian intensitas cahaya yang cukup, kemudian kejelasan setting tempat yang ditampilkan. Jadi beda-beda setting tempat yang ditampilkan nanti itu juga akan mempengaruhi standar secara teknis tata cahaya itu. Kemudian yang kedua, secara artistik. Ya, secara artistik penataan cahaya itu yang baik ya harus memenuhi tingkat keberhasilan penataan cahaya dalam mendukung dan menampilkan estetika gambar dari suatu naskah drama atau cerita dengan dapat membangun suasana atau mood yang diinginkan. Gitu. Kalau nanti kalian bikin film, masing-masing si sutradara gitu ya, terus masing-masing si penata cahaya juga itu harus
punya satu dua mood yang sama. Misalkan kalau kalian scene-nya itu tentang yang sedih, misalnya moodnya sedih, kalian secara artistik ya cahayanya harus seperti apa? Harus terang atau harus kalian memadukan antara highlightnya atau villainnya, terus yang bisa membangun mood atau suasana. Kemudian yang ketiga, secara pragmatis penataan cahaya yang baik itu harus memenuhi tingkat keberhasilan suatu penataan cahaya dalam menggali dan menampakkan kedalaman isi naskah. Gitu. Ini juga hampir sama dengan tadi secara artistik, cuman di sini lebih pragmatis. Jadi si tata cahaya ini feel-nya itu harus mewakili, gitu, mewakili si kedalaman si naskahnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita harus identifikasi peralatan tata cahaya dan pendukungnya. Berdasarkan tadi asesmen diagnostik, gitu ya, kita bagi kelompok. Ada kelompok tadi yang suka seni, ada kelompok yang suka pengetahuan sosial, ada pengetahuan alamnya, dan kelompok yang suka kewirausahaan. Nah, jadi masing-masing nanti kalian harus mengidentifikasi alat-alat itu kita skenariokan membuat satu buah film. Yang pertama film tentang kewirausahaan, kemudian film tentang seni, kemudian film tentang pengetahuan sosial dan pengetahuan alam. Kita bagi kelompok, gitu ya, berdasarkan asesmennya tadi. Oke? Kelompok apa ini? Kelompok seni lah. Oke, lanjutkan. Kelompok. Sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang cahaya. Kemudian sebelumnya Tiga. itu apa? Oke. Nah, ada tugas yang dikerjakan di rumah nanti untuk minggu depan. Kalian tugasnya itu coba kalian analisis biaya produksi untuk menyewa tata cahaya yang kalian gunakan untuk produksi kalian. Ya. Jadi di rumah kalian coba analisis biaya yang dikeluarkan oleh kalian. Ya. Oke. Nah, di minggu depan juga kalian akan belajar tentang kita menghitung biaya produksi bikin video iklan. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Pak, buat tugas yang tadi dikumpulkan boleh? Dikumpulkannya di Google Classroom. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita tutup, berdoa. Mangga, silahkan ketua kelas. Sikap berdoa di